Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sadonyo bersobok balik kita di Minang Mustika Jaya Channel. Semoga dun sana kesadonyo berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membicarakan topik tentang pentingnya jiwa kewirausahaan bagi generasi muda kita. Di tengah perkembangan dunia, khususnya negara kita Indonesia, begitu tingginya tingkat pengangguran, begitu sulitnya lapangan kerja, maka kita harus mempersiapkan anak-anak kita agar memiliki jiwa kewirausahaan. Ekonomi kreatif merupakan suatu ide yang tepat untuk masuk kini dan akan datang. Sebagai orang Minang yang merupakan pedagang atau jiwa kewirausahaannya yang telah terbentuk dari awal, kita harus menurunkan jiwa tersebut kepada generasi-generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Dan sekolah saja yang kita harapkan dengan ijazah beliau bisa melamar kerja. Lebih baik kita mulai arahkan untuk bisa ikut bagi cempuang dalam usaha atau galih kita atau dagang kita. Karena dari kebiasaan-kebiasaan itulah akan menciptakan, akan terbentuknya karakter atau jiwa kewirausahaan tersebut. Kita lihat rumah makan Padang di mana banyak berkembang rumah makan serba 10.000. Bukan kita mengecilkan urusan anak kita yang berusaha serba tersebut. Namun dalam hal itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya buntunya kreativitas atau inovasi atau inovatif dalam kita berusaha, sehingga kita lebih cenderung hanya dengan menjatuhkan harga atau menurunkan harga atau harga murah untuk tetap bertahan. Iko mungkin kita sangat sayangkan, apalagi seperti rumah makan bak kata-kata orang adalah induknya kerja. Artinya mungkin dalam 24 jam kalau usaha rumah makan Padang kita tidak ada henti-hentinya. Dengan kita menurunkan harga tersebut dan ditambah dengan naiknya bahan pokok seperti minyak goreng dan susah didapat, itu pasti secara margin atau keuntungan usaha kita sangat tipis. Artinya mungkin latihannya saja yang kita dapat. Jadi untuk itu kita perlu menciptakan kreativitas ekonomi kreatif bagi generasi-generasi muda kita agar bisa membantu usaha yang sedang kita jalani atau untuk masa depannya sendiri, dengan keilmuan, dengan tren yang ada di masa kini dan masa mendatang. Suatu usaha dapat tercipta dari ide kreatif yang dihasilkan oleh generasi-generasi muda kita, dan hal itu bisa menanggulangi permasalahan pengangguran yang sangat tinggi di Indonesia di masa yang akan datangnya. Apa nilai-nilai penting dari jiwa kewirausahaan itu? Di antara lain adalah yang pertama, percaya diri.
Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha dengan baik, diperlukan pribadi dan punya kepercayaan diri dan mandiri. Itulah yang pertama, hal penting yang harus dimiliki dalam berwirausaha. Yang kedua, berorientasi pada tugas atau kegiatan serta hasil. Pribadi yang berorientasi pada tugas dan hasil akan menghasilkan jiwa yang tekun dan bekerja keras. Artinya betul bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas usaha tersebut. Dan selanjutnya adalah keberanian dalam mengambil risiko. Hal itu adalah kunci utama dalam melakukan suatu usaha, karena akan menentukan keadaan suatu usaha kemudiannya. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan sangat diperlukan dalam kewirausahaan karena seorang pemimpin yang baik akan membawa bisnis ke dalam keadaan yang baik, dan pemimpin yang baik akan memberikan teladan kepada karyawan-karyawannya. Selanjutnya, berorientasi ke masa depan. Karena suatu usaha itu dilakukan untuk jangka panjang, maka wirausaha harus merencanakan usaha untuk masa yang akan datang. Artinya inovasi, kreativitas, karena perubahan zaman, perkembangan zaman harus bisa dijawab oleh orang-orang yang berjiwa kewirausahaan tersebut. Selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Sifat kreatif dan inovatif sangat diperlukan untuk menciptakan ide-ide yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Jadi tidak stagnan dengan cara-cara lama. Kita harus berani untuk melakukan inovasi terhadap usaha kita, walaupun usaha dasar yang telah kita tekuni selama ko. Selain itu juga akan menentukan eksistensi jangka waktu yang akan panjang. Itulah diantara hal-hal penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemampuan berwirausaha dapat diperoleh dari berbagai pelatihan, seminar, ataupun berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha. Untuk itu, makanya kita yang berusaha atau menggalih, waktunya kita mengajak anak-anak kita untuk berperan aktif dalam usaha kita tersebut. Bisa mereka membantu dalam bentuk pemberdayaan teknologi di saat ini. Bisa kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menciptakan ide-ide kreatif terhadap usaha-usaha yang kita jalankan saat ini. Karena mungkin pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah bisa mereka praktekkan di usaha kita secara langsung. Karena itu akan menjadi pengalaman sehingga jiwa kewirausahaan mereka tersebut terbentuk atau tercipta. Apalagi ditambah dengan ketatnya persaingan zaman kini, artinya usaha-usaha banyak pemodal-pemodal yang lebih gadang yang turun, banyak pemodal asing maupun pemodal lokal, sehingga kita jangan sampai kalah dengan kondisi tersebut. Karena persaingan terjadi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling memotivasi bagi kita sebagai pengusaha ataupun sebagai wirausahawan. Jadi bisa anak-anak kita arahkan untuk bisa berinovasi dalam hal mungkin saja produksi masakan, kalau di masakan misalnya, atau cara distribusinya, atau cara pemasarannya atau marketingnya yang memanfaatkan teknologi internet dan segala macamnya. Kita harus memberi kesempatan kepada anak-anak kita, karena secara dasar keilmuan mungkinnya
Allah dapatkan di sekolah, tapi secara prakteknya saya diberi kesempatan untuk praktek dalam usaha gitu. Untuk menekan dan mengurangi pengangguran di Indonesia, diperlukan kesadaran masyarakat dan pentingnya nilai kewirausahaan. Jika kita lihat, pemerintah pun banyak merilis program-program kewirausahaan untuk menanggulangi masalah pengangguran. Tentu saja bukan hanya pemerintah saja yang berusaha untuk menekan angka pengangguran, melainkan diperlukan kerjasama antara semua pihak dalam dunia atau di negara kita Jadi kita mencari banyaknya pengangguran, jadi jangan sampai anak-anak kita tidak terlatih jiwa kewirausahaannya. Setelah lulus sekolah malahnya susah mencari kerja, tidak ada lapangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Lebih baik dari awal kita asah untuk ikut serta dalam usaha kita sehingga jiwanya siap menghadapi tantangan yang lebih baik nantinya di masa depan mereka. Jadi dari video kau bisa disimpulkan bahwasanya jiwa kewirausahaan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam pribadi generasi muda kita, karena hal itu sangat berpengaruh dalam kualitas dan keadaan ekonomi bangsa Indonesia pada masa yang akan datang. Kewirausahaan akan sangat membantu dalam menekan dan menanggulangi pengangguran di Indonesia, karena hasil dari output yang dihasilkan dari kegiatan kewirausahaan akan membuka dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang baru. Itulah video kali ini. Mari kita ikut sertakan generasi-generasi bodoh kita, anak-anak kita dalam kita berusaha. Beri mereka kesempatan untuk berkreasi, beri mereka kesempatan untuk berinovasi sehingga bisa mengasah jiwa kewirausahaan mereka agar nantinya mereka tidak canggung, tidak bingung setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan usaha dan menghasilkan, membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak dan berinovasi dengan usaha-usaha yang sesuai dengan zamannya. Hal itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mari kita dengarkan ceramah singkat dari Ustadz Abdul Somad tentang kewirausahaan menurut Islam. Apakah benar berdagang berniaga itu 99% mendapat keberkahan? Ini saya jelaskan dalam hadis tentang riba. Coba cari di internet. Cara mencarinya Somad riba. Tulis ini. Somad riba. Bahwa 9. Kalau ada 10, 9-nya cara mencari nafkah itu adalah melalui perniagaan. Nah sekarang cobalah cari sekolah-sekolah anak-anak kita yang mendidik anak kita untuk berniaga. Kebanyakan mendidik lulus dari sekolah ini, lulus masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Nah, akhirnya hebat dia sekala sekolah, selesai S1, selesai S2, selesai S3, habis itu tak tahu dia mau buat apa. Nah, padahal mestinya dididik untuk berniaga. Makanya dalam Islam banyak pendidikan kita hanya mengajar orang cerdas menjawab pertanyaan ujian. Padahal mestinya pendidikan kita adalah anak-anak yang cerdas menjawab pertanyaan kehidupan, bukan menjawab pertanyaan ujian. Karena banyak yang berhasil di ujian tapi bunuh diri saat hidup. Sukses, ranking 1, pelajar terbaik. Pas di kehidupan dia gagal, akhirnya bunuh diri, stres. Bukan maksud saya membela yang enggak ranking 1, bukan. Ini maksudnya bagaimana kita mendidik menjadi entrepreneur.
Apakah itu dagang atau pertanian. Alhamdulillah sekarang sudah muncul pesantren entrepreneur, pesantren dagang, pesantren kuliner, pesantren. Jadi barokah dalam bisnis dagang. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu kutunjukkan perniagaan, perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Mau cerita iman aja diajak untuk berniaga. Karena memang idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, cari rezeki. Apa itu? Dagang. At-tajiru saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dia nanti akan mati bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama orang mati syahid, dan bersama orang-orang soleh. Makanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Asy-Syadzili itu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pedagang, peniaga. Pendiri Mursyid Tarekat Syadziliyah, orang kaya. Lalu kemudian Imam Al-Qushairi, Imam Junaid Al-Baghdadi juga seorang pedagang. Kalau pagi dia datang ke toko, dia buka tokonya. Kalau ada pembeli dia layani, kalau nggak ada pembeli dia sholat sunat. Habis 400 rakaat tutup pulang. Cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf karena banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.